Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk ke dalam sesi sharing dengan yang Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang teman-teman yang komen-komen di kolom komentar YouTube saya. Kak, aku nggak lolos. Kak, aku gagal kak tahun ini. Kak, aku nilainya nggak bagus dan sebagainya. Kita akan bahas lebih lanjut ya teman-teman. Jadi sebelum kita lanjutin cerita-ceritanya, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi untuk kalian yang gagal pada kesempatan kali ini, itu mengingatkan saya pada perjuangan di CPNS tahun 2017 teman-teman. Jadi mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu cerita ini, tapi akan saya ringkas dan ceritakan sedikit untuk teman-teman yang mungkin baru subscribe ya. Mungkin kalian masih belum tahu. Jadi mau cerita sedikit, kalau misalnya pada CPNS periode 2017 itu ada dua bukaan CPNS teman-teman. Nah, bukaan pertama periode CPNS itu momennya benar-benar pas banget saat saya kelulusan. Jadi benar-benar abis terima ijazah banget lah teman-teman. Terus saya tuh langsung daftar pada periode pertama ini. Dan kementerian yang buka itu kalau nggak salah tuh cuma dikit banget, 2 atau berapa kementerian yang buka. Dan untuk formasi kualifikasi pendidikan saya cuma ada di Kementerian Hukum dan HAM. Itu aja formasinya imigrasi apa gitu teman-teman, peranata imigrasi atau pemeriksa imigrasi atau apa pokoknya tentang imigrasi. Dan itu benar-benar tanpa panjang lagi aku langsung daftar. Terus pada seleksi administrasi diumumkan kalau misalnya aku nggak lolos di tahap seleksi administrasi dikarenakan formasi itu penempatannya kan jauh, ada di NTT. Jadi dikhususkan untuk putra-putri daerah sana teman-teman. Sedangkan dari KTP aku kan udah jelas bukan kriteria ya, karena KTP aku tuh Jawa teman-teman, bukan putra-putri dari sana. Otomatis dari awal itu aku udah gugur. Waktu gugur pertama kali ini aku nggak terlalu ngerasa sedih karena emang itu bukan salahku, karena memang dari data diri aku yang nggak masuk kualifikasi gitu teman-teman. Jadi bukan karena kesalahan aku nggak bisa ngerjain tes dan lain-lain. Jadi nggak terlalu sedih-sedih banget. Menunggu beberapa bulan kemudian ada lagi teman-teman pembukaan CPNS dan aku tuh langsung daftar lagi. Waktu itu lumayan banyak kementerian yang buka dan langsung tertarik daftar di Kementerian Keuangan teman-teman, karena formasiku di situ tuh lumayan banyak, yaitu ada 5 kuota. Itu lumayan banyak sih, sedangkan di kementerian-kementerian lain itu paling cuma 1, 2 gitu teman-teman. Jadi 5 itu udah banyak banget buat aku. Terus tanpa pikir panjang aku daftar di Kementerian Keuangan, seleksi administrasi lolos, terus habis itu SKD itu aku juga lolos teman-teman. Jadi kan SKD diambil dari 3 kali formasi kan teman-teman, berarti diambil 15 dari sekitar 150-an orang yang daftar. Setelah SKD sudah berlalu, otomatis kita masuk ke SKB, dimana saat itu Kemenkyu ada 2 jenis SKB, yaitu psikotes dan kesehatan. Jadi 15 orang ini masuk ke psikotes dulu untuk mengerjakan psikotes online. Di situ nilai aku juga bagus dan aku masuk ke perankingan teman-teman. Jadi aku masuk ke Jadi aku tuh masuk ke kesehatan, dimana hanya diambil 10 orang ya teman-teman, yang nantinya akan diambil 5. Di kesehatan ini aku gugur teman-teman karena nilaiku itu tidak sempurna. Jadi di Kemenkyu itu ada beberapa nilai kesehatan, yaitu yang pertama 0, yang kedua 50, yang ketiga 75, dan yang keempat ini adalah 100. Jadi emang dibulat-bulatkan seperti itu pada tahunku, dan aku tuh dapet nilai 75 di kesehatan. Dan saingan-saingan aku itu semuanya dapetnya kesehatan tuh 100 teman-teman. Jadi benar-benar mendongkrak nilai SKD dan SKB. Jadi keluarlah nilai saya waktu itu 75 teman-teman. Kan kaget kan, kenapa sih aku bisa dapet 75?
Akhirnya saat itu saya itu kirim surat ke PPID Kemenkyu, kayak pelayanan publiknya Kemenkyu itu. Terus nanya, boleh nggak sih tahu informasi kenapa sih saya dapat 75 pada tes kesehatan gitu. Akhirnya dapatlah balasan kalau misalnya dapat nilai 75 itu dikirimin kayak hasil kesehatan pemeriksaan dari dokter yang di lokasi. Kalau misalnya ada indikasi giginya karies. Karies itu adalah berlubang, teman-teman. Jadi karena itu pada CPNS selanjutnya aku langsung prepare untuk ke dokter gigi dulu, teman-teman. Takut ada karies dan lain sebagainya. Jadi benar-benar jadi lebih tahu apa yang mesti dipersiapkan. Terus akhirnya kan saya nggak lolos kan di tahap akhir banget, yaitu kesehatan. Pasti rasanya sedih banget, padahal udah mimpi, udah berangan-angan aku bakal jadi CPNS Kemenkyu gitu ya teman-teman. Bener-bener udah yakin banget kalau aku tuh bakal lolos, dan akhirnya nggak lolos. Sedih, pasti sedih, nangis, pasti nangis teman-teman. Jadi bener-bener 3 hari itu aku ngerasa kayak frustasi banget, nggak pingin kemana-mana, bener-bener pingin kayak ngurung diri aja di kamar, udah gitu aja pikirannya. Dan kenapa sih aku nggak lolos? Selalu pertanyaan-pertanyaan itu tuh terulang di pikiran saya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang gagal pada periode ini, jangan sampai kesalahan saya diulangi lagi. Jangan sampai kalian berlarut-larut dalam kesedihan ya teman-teman. Kalian harus bangkit lagi, harus semangat lagi. Jadi kalau misalnya satu pintu nggak bisa kalian buka, masih banyak pintu lain yang bisa kalian ketuk, teman-teman. Jadi kalau kesempatan ini nggak bisa kalian raih, masih ada kesempatan-kesempatan lain yang harus kalian coba. Setelah gagal pada periode kedua tahun 2017, saya coba-coba cari kerja dan alhamdulillah dapat kerja. Terus waktu saya udah lumayan kerja sekitar hampir setahunan, itu ada pembukaan CPNS lagi periode 2018. Dan saya benar-benar langsung semangat dan coba daftar lagi, dan alhamdulillah administrasi, SKD, SKB itu lolos dan masuk pemberkasan serta udah, dan sekarang bisa jadi CPNS teman-teman gitu. Jadi intinya dari kedua kali CPNS aku gagal, seleksi CPNS aku gagal, alhamdulillah di periode dari 2 kali coba ikutin seleksi CPNS dan aku gagal, alhamdulillah di seleksi CPNS ketiga kalinya aku coba bisa berhasil teman-teman. Jadi intinya yang kalian pada saat ini gagal, jangan sedih, jangan berlarut-larut dalam kesedihan ya teman-teman. Harus bangkit, harus semangat lagi. Dan kalau misalnya di waktu-waktu mendatang ada pembukaan CPNS lagi, kalian bisa coba lagi teman-teman. Jadi selagi umur masih bisa coba, kenapa enggak? Intinya kan sukses orang kan nggak mesti semuanya sama. Daftar pertama langsung lolos, itu ada yang kayak gitu. Ada yang daftar kedua lolos, ada yang daftar ketiga lolos, keempat lolos gitu teman-teman. Jadi memang berbeda-beda, yang penting kalian tetap berusaha. Sekian dulu, semoga bisa bermanfaat, bisa memotivasi kalian yang mungkin pada periode ini gagal ya teman-teman. Intinya kalian jangan sedih dan tetap semangat. Sekian dulu, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.